Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan, baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasional keuangan. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas yaitu laporan keuangan yang merangkum informasi mengenai arus kas masuk sebagai penerimaan dan arus kas keluar sebagai pembayaran untuk suatu periode waktu tertentu. Tujuan laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas memiliki tujuan. Yang pertama, memprediksi arus kas masa depan. Laporan arus kas dapat memprediksi arus kas masa depan karena penerimaan dan pengeluaran kas masa lalu dapat menjadi prediktor yang baik untuk membuat kepastian arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua, mengevaluasi keputusan manajemen. Data laporan arus kas dapat dijadikan manajemen untuk mengevaluasi keputusan terkait dengan kemampuan untuk menghasilkan dana dari operasi dan mendapatkan dana dari pemegang saham atau kreditor. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antara laba bersih dan arus kas. Menurut akuntansi akrual, transfer kas bukan merupakan syarat atau bukti dari proses menghasilkan pendapatan. Karena itu, sangatlah penting untuk memahami hubungan antara laba dan arus kas yang dihasilkan selama suatu periode waktu. Klasifikasi laporan arus kas. Sumber dan penggunaan arus kas dibedakan menjadi 3 kelompok yang bersumber dan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Yang pertama ada aktivitas operasi yang terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Untuk kas masuk atau penerimaan itu bisa dari penjualan barang atau jasa, pendapatan bunga, royalti, komisi, dan pendapatan lain-lainnya. Dari kas keluar itu bisa pembayaran kepada pemasok, kepada karyawan, pembayaran kepada kreditur, dan lainnya. Yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Transaksi aktivitas investasi terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Untuk kas masuk atau penerimaan itu bisa dari penjualan aset tetap, penjualan investasi, aset tak berwujud, atau penerimaan hasil penagihan pinjaman. Yang kedua itu ada kas keluar atau pembayaran, terdiri dari pembelian aset tetap, investasi dan entitas lain, pembelian aset tak berwujud, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Transaksi aktivitas pendanaan terdiri dari kas keluar dan kas masuk. Untuk kas keluar atau penerimaan terdiri dari pinjaman uang, penerimaan investasi dari pemilik, penerbitan saham perusahaan, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya. Untuk kas keluar atau pembayaran terdiri dari pembayaran kembali pinjaman, pembagian pemilik, pembayaran dividen, pembayaran utang pokok kepada perusahaan lain, pembelian saham treasury, dan lainnya. Selanjutnya ada metode penyusunan arus kas. Yang pertama ada metode langsung, di mana metode langsung menghitung saldo operasi dari selisih antara kas masuk dari pendapatan usaha dengan kas keluar untuk beban usaha perusahaan. Selanjutnya, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan
dihitung dengan mencari selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar pada masing-masing kelompok sumber kas tersebut. Selanjutnya, arus kas bersih masing-masing dikategorikan jumlahnya untuk menghasilkan arus kas bersih total yang kemudian ditambahkan dengan saldo kas pada awal periode sehingga menghasilkan saldo kas pada akhir periode tersebut. Yang kedua, ada metode tidak langsung, di mana metode tidak langsung ini dimulai dengan laba bersih usaha dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasional. Kemudian, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dihitung dengan mencari selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar pada masing-masing kelompok sumber kas tersebut. Selanjutnya, arus kas bersih masing-masing dikategorikan dijumlahkan untuk menghasilkan arus kas bersih total yang kemudian ditambahkan dengan saldo kas pada awal periode sehingga menghasilkan saldo kas pada akhir periode tersebut. Kelebihan dan kekurangan metode laporan arus kas. Kelebihan dari arus kas metode langsung yang pertama, transparansi. Metode arus kas langsung melaporkan sumber langsung pembayaran dan penerimaan kas yang dapat membantu kreditur dan investor. Yang kedua, kemudahan pemahaman. Metode ini membagi transaksi perusahaan ke dalam kategori negatif yang mencakup arus kas keluar seperti gaji karyawan dan pembayaran sewa, dan kategori positif yang mencakup arus kas seperti pembayaran piutang usaha yang diterima dan kas yang dikumpulkan dari pelanggan. Yang ketiga, ketetapan. Menggunakan angka waktu nyata saat menyiapkan laporan keuangan adalah metode pemantauan arus kas yang lebih andal. Kelebihan dari arus kas metode tidak langsung yang pertama, lebih mudah disiapkan. Metode arus kas tidak langsung lebih mudah disiapkan daripada metode langsung, karena sebagian besar organisasi menyimpan catatan mereka berdasarkan akrual. Yang kedua, menghubungkan laporan keuangan. Metode arus kas tidak langsung memerlukan penetapan hubungan langsung antara neraca perusahaan dan laporan laba rugi. Yang ketiga, merekonsiliasi pendapatan tunai. Metode arus kas tidak langsung merekonsiliasi arus kas bersih akuntansi berbasis akrual dengan arus kas aktual dari aktivitas operasi perusahaan, menunjukkan perbedaan antara posisi pemegang kas perusahaan dan profitabilitas yang dinyatakan. Kekurangan dari arus kas metode langsung yaitu mengharuskan Anda untuk membuat daftar semua penerimaan dan pengeluaran kas yang dapat memakan banyak usaha dan waktu. Kekurangan dari arus kas metode tidak langsung, metode ini kurang transparan. Metode arus kas ini jarang memenuhi beberapa aturan atau prosedur akuntansi internasional yang diterima.